Kalau tidak beres sholatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat, ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat mau nagiaki. Ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget lagi, langsung dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung disemes. Itu enaknya kalau ada begini di tangan tak. Tasbih begini, coba lihat Pak. Ini, coba lihat kalau pegang kita tasbih begini, otomatis itu mulut tak. La ilaha, la ilaha, la ilaha, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada orang pegang begini, jalan kotek 2, onde-onde 4, burasa 4, tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Dek nasa katok bajumae ko dek na baca pukatte. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ini ayat tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Berarti kita yang ngatur itu mati. Toh, jangan kamu mati. Berarti mau tak? Mau ki mati besok. Besok pi? Mau ki mati setelah 4 istri. Tunda dulu. Iya toh? Tapi yang namanya kematian bukan kita yang ngatur. Iya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Kau yang bilang, kau yang bilang, bukan saya. Yuk. Berarti semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini menginformasikan kepada kita, ada orang Islam tapi matinya kafir. Ada orang Islam tapi matinya tidak Islam. Siapa mereka? Mereka yang bisa mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram. Mereka yang suka makan makanan haram. Termasuk di antara mereka tanggal 17 April yang lalu, mereka yang menerima serangan fajar. Uang-uang politik gimana ini nih. Orang datang langsung dia bilang, "Wane piro?" Nah, ibu-ibu, kalau kau terima itu uang sogo waktu pilpres, wajar doamu ketika Ramadan tidak dikabulkan. Kenapa? Ada uang haram dalam perutnya. Makanya yang sudah terlanjur ambil uangnya orang, kasih kembali besok. Sudah habis Ustaz, ganti. Ini suruh kau malek buaja. Ya. Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada setan tidak di tengah-tengah kita, ibu? Kira-kira ada setan? Ada. Bagaimana caranya? Nah, orang di masjid ini ada setan? Ada. Setannya berupa handphone. Apa, ibu? Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masjid, siaran langsung tongi baru tidak ada pulsanya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin.
masjid ini masjid saya berdoa. Laba tu lakemu laba Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Ndak enak ceramah. Siaran langsung tongin na tua mi. Tomato ka jili-jili. Simpan dulu HP-nya, Bu. Simpan dulu. Nanti kalau mau lihat rekamannya ada di YouTube. Lihat. Selama Ibu pegang HP begini, selama Ibu tidak konsentrasi, pasti tidak konsentrasi kita dengar ceramah. Malah kita lihat teman-teman yang ngantuk. Nah shooting yang gelang emas. Simpan dulu HP-nya ya. Woi. Simpan dulu HP, simpan dulu. Magaya to pero Simpan dulu. Bu, malah ada di Sulawesi. Saya lagi ceramah begini, ada ibu-ibu ngefans betul sama saya, suka sekali sama saya. Ini ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Saya lagi ceramah, nah ambil HP-nya, langsung membelakang. Nah belakangi kak, barusannya ada orang ku ceramah, nah belakangi kak ini. Ternyata nah ambil HP-nya, selfie. Baru nah tulis di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya nah jadikan background. Nah kira kak barangkali pot bunga. Selesai saya ceramah, saya turun dan sudah bilang, Ustaz boleh selfie? Ayo Mi, sini. Paling saya tidak suka itu selesai ceramah disuruh selfie. Orang capek, keringatan, nah suruh ki senyum. Itu ibu-ibu biasa. Kalau bapak-bapak nah cium ki. Bukan cipika-cipiki. Kumisnya masuk di sini. Coba. Ini ibu selesai saya ceramah, selfie. Sudah selfie langsung sudah bilang, Ustaz boleh cium. Apa kamu cium saya? Haram. Nah bilang, ndak nafsu Ustaz, cuma cari barakah. Ndak boleh. Apa? Mau aku kasih majaluk mama necek di rumah. Coba masih muda kok. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu ya, simpan dulu. Saya ndak bisa ceramah kalau ada rekam-rekam begini ya, terganggu konsentrasi saya. Sebentar, ini ada rekaman. Ada juga nanti di rekaman saya di YouTube. Ibu lihat saja. Ya. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo, kita ibu-ibu, kita tanding mana lebih besar suaranya perempuan dengan laki-laki. Bisa Pak? Bisa? Ibu-ibu bisa? Ayo, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu kita salawat. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak ibu-ibu? Jangan mau dikalah ibu ah? Ayo ibu, bu, ayo bu, salawat. Salatul. Ayo, salatuha. Salah alaya. Masya Allah. Ini bukan keras. Ini disebut suara syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek kalau nak telepon ke cowok, jangan kau kasih syahdu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana orang tidak menafsu dengar suaramu? Di mana kau dek? Di rumah aja kan? Caleda. Jangan kasih begitu suaramu. Bagaimana tidak selingkuh? Di mana kide? Bari-bari jika. Coba kalau kau ditelepon kasih tegas suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Apa kau pikir? Kenapa kah? Tidak nak telepon aku itu besok. Ya. Ibu-ibu diam. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Diam. Ayo Pak, yuk. Sholat. I love it. Bikin malu. Itu mau poligami, pret. Madodon nih baterainya. Ayo bareng-bareng sama-sama. Yuk semua.
Salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin. Diam. Sekarang ini yang anak-anak, yang kecil-kecil, yang belum disunat. Ayo, yo ini yang kecil-kecil ya. Ayo, yo. Salatung. Ni anak ya roh, malampi sungai muna'ah. Amin. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama, khusus yang kita hormati, Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu beserta istri, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah nyata saya alami. Suatu waktu saya diundang ceramah ke Palopo. Palopo itu kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam. Ya. Nah, saya selesai takziah malam jam 10 saya berangkat, jam 10 malam. Begitu saya naik mobil, salah satu nikmat yang Allah berikan, saya gampang tidur. Gampang betul tidur. Kalau saya naik pesawat, belum terbang saya sudah tidur. Itu kalau saya naik mobil, kalau saya sudah baring, karena saya di belakang sopir, saya tidur. Tidur saya. Nah, sampai di kampung namanya Kera, itu gunung, hutan, tidak ada rumah. Tiba-tiba singgah itu mobil, jam 1 malam. Jam 1. Singgah mobil, kaget kak, mana ini sopir ini? Moto kato, mana sopirnya? Oh kulihat, oh kencing. Dia turun dari sebelah kanan, kencing dia. Saya turun juga, moto kak kencing deh. Turunlah saya, kencing juga. Begitu saya kencing, saya bayangkan, sekalinya ini sopir dia tidak tahu kak saya turun, matilah saya ini. Ternyata betul. Saya lagi kencing, tiba-tiba ini sopir napa lari otona. Nasalai ka oto. Langsung lari setereku. Itu belum dia habis kencing. Ku lari ka. Woi musalai ka. Apalagi dia sudah tutup kaca mobil, lari. Jam 1 malam. Saya telepon, tidak ada HP. Selama perjalanan itu saya tinggal di jalan, semua mobil saya kasih singgah, tidak ada yang singgah. Yang mau ke Makassar, saya kasih singgah, tidak ada singgah. Saya mau ke Palopo, tidak ada singgah. Kenapa? Dia kira kak mungkin pocong. Kenapa? Saya pakai putih-putih. Songkok putih, baju putih, sarung putih. Di tengah hutan. Nah kira kak pocong. Saya mau bilang, mau kak di tengah-tengah jalan begini. Nanti ku bilang, nah kira betul kak pocong, nah tabrak kak. La haula, nah kenapa lah ustaz sih? Akhirnya apa? Nanti jam 6.15 pagi baru dia kembali ambil saya. Subuh, azan. Saya bilang, ini kalau pintar ini sopir, kalau azan subuh pasti dia baru kasih bangun kak. Betul azan subuh dia balik. Ustaz, subuh nih. Wih, nggak ada ustaz. Langsung nak balik mobilnya nak kasih kencang. Sampai akhirnya jam 6.15. Basah bu saya karena gerimis. Saya sholat di pinggir jalan hutan. Tidak ada satupun yang ambil saya. Jam 1 sampai jam 6.15 baru dia datang. Begitu dia datang, saya mau tempelengi, lebih besar dari saya. Saya bilang, nalawang nggak ini, nak kalah kak. Akhirnya sepanjang jalan saya diam-diam. Sampai di rumah jabatan wali kota Palopo. Langsung dia bilang wali kota, Ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku, mak beli si sopir ini. Bohong lagi nih sopir. Ternyata nak lapor sama wali kota, dia kembali karena lupa kopornya Ustaz. Saya bilang, bukan kopor nak lupa, saya nak lupa itu sopir tak. Akhirnya apa? Sudah. Pas saya mau pulang, datang lagi tuh sopir, itu lagi sopir. Mau antar kak pulang. Saya bilang sama wali kota, Pak Wali, saya sudah maafkan ini sopir tak. Tapi
Jangan lagi diantar kak. Jengkel saya kalau lihat mukanya. Akhirnya Nabi bilang Pak Wali, ya Ustadz nanti kita ganti sopir baru. Apa hikmahnya? Setelah saya ceritakan, nah tambah honorku. Nabi bilang ini Ustadz, uang duka cita. Ini kisah nyata, fakta. Lalu apa kaitannya acara ini? Apa hubungannya dengan acara? Beginilah kita kalau sudah masuk di kubur. Ya? Almarhum sudah lebih 1 tahun meninggal. Saya baru 4 jam menunggu. Saya berharap ada yang ngambil saya. Ternyata tidak satupun mobil yang tinggal dan mau singgah mengambil saya. Itu baru 4 jam sudah setengah mati. Beginilah orang yang dikubur, menunggu kiriman amal. Ternyata tidak ada yang kirimi amal. Saya baru 4 jam di pinggir jalan, hujan, masih merasa menderita. Bagaimana kita kalau sudah masuk di kubur? Ayo, saya berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada mobil yang mampir mengambil saya. Ternyata tidak ada. Begitu juga kalau kita mati. Berharap makin ada yang doakan kita. Berharap ada yang sedekahkan kita. Berharap anak istri kita doakan kita. Ternyata mereka lupa kita. Ini kalau mati maki. Beginilah kita. Ibu bapak pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah? Bukan pernah, sering. Telu tu mantaraki kadena bita. Ya kau angkat mati telu mantarai. Kalau ada orang meninggal, 3 yang mengantarnya dia ke kubur. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. 3 yang ngantar, 2 balik, tinggal 1 temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga, anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar. Tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal ibu, mau suami tak masuk? Mau temani ibu? Mana mama waktu tak naodok dulu, gunung kan kudaki. Kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Laut kan kuda ku renangi, gunung kan kudaki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk. Kakinya saja dia tidak mau. Bengkak matanya. Tapi apa Nabi bilang? Bulan depan siapa ganti? Ayo bu, ada orang di Makassar temanku haji, meninggal istrinya. Bengkak matanya pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang Ustadz. Sama lama ini istri saya luar biasa. Tapi sekarang hancur perasaanku. Tidak bisa mak kurasa lanjutkan hidupku. Saya bilang, hebatnya ini bapak ini. Sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan kemudian, saya pergi jogging. Lari-lari sore di Karebosi. Ada perempuan temani. Putih. Masih muda, ndak pakai jilbab, ndak ikat rambut, begini-begini. Saya bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Apa? Ibu, ini, ibu-ibu, kalau mati ki yang sudah muka-muka sakaratil maut, siapa doakan ki? Siapa yang masuk temani kita? Amal keluarga ndak bakal dia akan ikut. Yang kedua, yang temani kita ke alam kubur, apa itu? Harta kita. Mobil kita yang setengah mati kita cicil. Rumah kita yang setengah mati kita cicil. Harta-harta motor kita semua datang. Karpet pun ada ikut mengantar kita. Cerek-cerek ikut mengantar kita. Tapi begitu masuk di kubur, ada kira-kira masuk harta? Ini yang tebal-tebal cincinnya, yang tebal-tebal emasnya. Masuk. Siapa yang punya itu harta tak? Cincin, gelang, anting-anting. Siapa yang miliki? Anak mantu. Ya kalau anak mantu tak baik, kalau anak mantu tak juga tidak sholat, setengah mati kita cari harta, ternyata masuk di kubur tidak ada yang temani kita. Tidak mentang-mentang dia kaya, banyak tambangnya, banyak pesawatnya, banyak bisnisnya, meninggal. Apa Nabi bilang anaknya? Kasih masukkan itawa HP supaya bisa meng-SMS. Ndak, jangankan HP, jangankan baju, jangankan celana, jangankan serban, semua tidak ikut. Hanya satu yang ikuti kita. Apa? Kain kafan.
Itu saja. Kain kafan, bukan kain sutra. Mentang-mentang dia kaya dikasih kain sebanyak-banyaknya. Tidak. Mentang-mentang dia kaya dikasih televisi masuk. Tidak. Semua hartamu dia meributkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang ikut mengantar kita apa? Apa yang mengantar kita yang ketiga? Amal. Inilah yang setia. Amal kebaikan maupun amal kejahatan kita akan ikut setia sampai ke dalam kubur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada harapan pak. Tidak ada lagi. Kalau ibu dari Sulawesi Selatan, dari Pangkep, dari Sidrap, dari Pinrang, dari Mamuju, dari Majene, datang merantau ke Kota Baru, datang merantau ke Batu Licin, datang merantau ke Pagatan, ternyata sampai di Tanah Bumbu menderita, sampai di Tanah Bumbu susah cari uang, sampai di Tanah Bumbu menderita hidupnya, masih bisa kembali kampung, masih bisa kita kembali. Tapi demi Allah, kalau kita sudah masuk kubur, kau senang atau tidak, tinggal kau di situ. Coba, Bapak Ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita, hula, turun iki, hula balu. Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana. Rumah tak masih lebar, lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu, masih bisa kita pakai lampunya HP tak. Masih bisa kita teriak, tolong tetangga ada ular. Masih bisa kita cari batu cobek, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari. Ditindis batu, ditindis tanah, lebarnya hanya 0,5 meter 30 cm, panjangnya 1,5 meter, ditindis batu. Pada saat itu tidak ada lagi temani kita kecuali amal. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak baik akhlaknya, masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombo. Saya heran orang tak siap belum juga baik agamanya, datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya, maka itu orang sudah mati hatinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuk di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Kotama niki buru pak, bukan dulu diperiksa puasa, bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat para pengantar sudah kembali, dalam hadis dijelaskan pengantar sudah para kembali, pengantar jenazah yarloman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malaikat tanya 5 perkara, 5 pakutanana malaikat. Kalau baik solatnya, tidak usah bingung, solat yang akan jawab pertanyaan kita. Sudah didokok nih, dibungkus ki, ada orang meninggal ibu ya. Ada orang pulang ceramah, dengar taksiah, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos pak? Tahu toh? Nah bilang sama istrinya, Bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kubungkus ke kain kapan. Banyak sekali pertanyaannya malaikat. Jadi apa pak? Dokok bawa nak daun loka, bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Nggak ditanya kak, dikira kak gogos. Jadi nggak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, ih kenapa ada gogos sini? Nggak ditanya, langsung dia bilang malaikat, bakar. Dek, dari tanah langsung menitunu. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, orang itu menghadapi sakaratil maut sebelum kita masuk di kubur. Sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya, pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya
Kalau ada orang meninggal itu siapa dipanggil? Siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu ustadz. Karena kalau mau mati siapa dipanggil? Pak Camat. Tidak tahu mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Oh lari. Siapa dipanggil? Ustadz. Makanya jangan kau pandang enteng itu ustadz. Karena ada saatnya sakaratil maut kau. Dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal. Coba lihat macam-macam itu orang meninggal pak. Ada orang saya lihat orang sakaratil maut. Madang nasa ngogi Kan macam-macam itu orang sakaratil maut. Kata Nabi, orang kalau sakaratil maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus, madekat atau ke madak ibu. Makanya lihat orang sakaratil maut, naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu, dibacakan syahadat. Syahadat kok. Bahkan ada di Sulawesi Selatan ibu-ibu 1 minggu sakaratil maut tidak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung dibangun ibu. Pergi kok. Nah lempar kak botol aqua. Cakup mengaji sini, panas telingaku. Salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lempar kak lagi. Basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang, peringatan ini. Saya tanya anaknya. Pintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang, itu mustas mama ajiku. Tidak nak tahu memang mengaji kasihan. Haji tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Saya seandainya menteri, maka syarat menunaikan ibadah haji, lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Bu, kalau ada yang tidak tahu ngaji di sini, belajar ki. Belajar ki. Masih sakit tuh komate ki nadet sing mengaji. Kenapa? Wawancaranya nanti di akhirat. Pernah ki lihat orang wawancara? Di akhirat nanti kalau diwawancarai ki malaikat, tanya jawabnya malaikat bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak tahu mengaji, tidak tahu nanti kalau ditanya. Maka belajar ki. Matuan ini ustaz, masa masuk kita TKTPA? Jangan maki masuk TKTPA. Masa mau ki dilantik? Bagaimana caranya ustaz? Panggil remaja masjid di rumah tak, suruh ajar ki. Majelis taklim yang kita itu mestinya 1 kali sepekan ajar ngaji. Bukan cuma dengar ceramah, ajar ngaji. Kalau ibu meninggal tidak tahu ngaji, masih sakit itu masih sakit. Ajak lalu, jangan lalu ki bilang witato pina witai, witato tu belajar ki mengaji, muita tu muita. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka seluruh pengantar balik, maka datanglah malaikat. Bertanyalah ini malaikat, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik solatnya, solat akan berkata, mundur kau. Dasat, mundur. Selama kau hidup kau pelihara solatmu, sekarang saya pelihara kamu, saya yang jaga kamu. Marrabuka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala, itawa, jagonya, barusan kuda apa ini? Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat bilang, ih tambah jago, orang tanah bumbu ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya mungkar, Nabi bilang, kir, nakir, kau maju nakir. Nabi bilang mungkar, nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya wakil ji. Mungkar nakir. Nabi bilang kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di aras Allah. Ya Allah, ada hambamu saya tanya, marrabuka? Dia jawab Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru ibu? Enak nih itu pengantin baru. Sampai saya selalu mau ulang. Tapi tidak kada wani. Coba itu kalau baik solatnya. Kalau tidak beres solatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat, ditanya, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Langsung kaget.
Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat mau nagiaki. Ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget lagi, langsung dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung disemes. Nah, jadi bubu, syarat pertama kalau mau ki selamat menghadapi sakaratil maut itu, perbaiki sholat. Kemudian ketika sakaratil maut sudah tiba saatnya kita masuk di kubur, pertama diperiksa sholat. Maka saya setiap saya sholat ceramah ibu, sholat anak ini yang selalu saya ulang-ulang. Biar baik puasa tak, bangun ki masjid mewah seperti ini, tapi kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Gara-gara apa? Ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Pengantin. Mukanya nak kasih make up, nak kira tembok kuning, coklat, abu-abu, biru, krem. Ada cilakna, alisna nak kasih tipis. Ada juga yang tebal, beda kanan beda kiri. Nak kasih lebih lagi sedikit di sini. Apalagi banyak ibu-ibu ndak sholat gara-gara apa? Jilbab. Jangan kita lihat-lihat ibu di listnya teman-teman. Ayo, gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Tak 3 lapis. Nak kiring-kiring. Biru, coklat, nak kasih miri-miri lagi sedikit. Tiba waktu sholat, Nabi bilang suaminya, "Piko sembayang." Nabi bilang, "Ndak sadar kok pak?" "Sadar mak, ini kusuruh kopi sholat." "Piko sholat." Nabi bilang, "Ndak kau lihat ini jilbabku 1 jam dipakai." Gara-gara jilbab ndak sholat. Ibu-ibu jangan anggap enteng itu sholat. Aja tak cule-cule sampajangnya pak. Demi Allah akan menderita orang yang tidak sholat. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya dia jelaskan, kalau ada orang ndak sholat dia mati, jangan kau sholati. Kau selengi nasa ngalena tapi dia nama sampajang. Imam Syafi'i bilang jangan kau solati kalau dia mati. Bahayanya itu orang tidak solat. Nah kita kadang-kala pergi haji, tiap tahun pergi umroh, Ramadan puasanya lengkap, dia bersedekah tapi tidak solat, tidak ada gunanya semua itu. Apa susahnya itu solat ibu? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Maka celaka mereka yang baik dia bilang agamanya tapi tidak solat, kafir. Ya, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian perbaiki sholat. Berikutnya ibu bapak, nah sudah masuk di kubur, pertama sekali diperiksa sholatnya. Sudah kembali pengantar, diperiksalah sholat kita, maka ditidurkan kita. Kalau dia baik sholatnya, kata Nabi, tidurkan dia seperti nikmat tidur pengantin baru. Kalau tidak beres sholatnya, ditidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur sakit gigi. Coba lihat kalau orang sakit gigi. Tanah elek, kenapa lama sekali pagi ini? Kalau pengantin baru, cepat na pagi. Kalau sakit gigi, lamanya pagi. Nah, begitu orang kalau menderita, kalau dia tidak sholat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, sudah masuk kita di kubur, tutup semua amal kecuali amal kita yang bisa menolong kita setelah masuk di kubur, yaitu amal jariah. Amal jariah itu ada 3. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, pembangunan yang bermanfaat. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, anak soleh. Begitu ibu meninggal, siapa yang doakan kita? Bu, bapak-bapak, kalau meninggal ki, siapa doakan ki? Siapa pak? Istri tak? Nah ambil orang. Ibu-ibu meninggal, siapa doakan ki? Siapa? Suami tak? Woi, kawin lagi. Setengah mati maki dikubur, suami tak enreyengi. Pakai istri baru di kamar tak. Kita menderita di kubur, suami tak dengan istri barunya. Nah doakan ki? Tidak.
Begitu kita meninggal, matanya sebelah kanan menangis, sebelah kiri lihat yang mana gantinya nanti ini. Ayo. Lalu siapa yang doakan kita? Anak-anak kita. Maka lihat itu anak. Sayang sekarang kita ini, anak kita tidak didik. Kita malu kalau anak kita tidak bahasa Inggris. Kita malu kalau anak kita tidak pegawai. Kita malu kalau anak kita pengangguran. Tapi kita tidak malu kalau anak gadis tak sudah gadis, sudah balik tidak pakai jilbab. Tidak malu dia. Kita tidak malu kalau anak kita sudah ada anaknya, angkana cucuta, angkana wapota, dek mau panaloma berjama kumasigi. Malulah ketika anak kita ini tidak bagus agamanya. Dulu kan kita itu diajari memang dari kecil. Ibu-ibu kita memang ngajar kita agama dari kecil. Diajar kita ngaji, diajar kita akhlak. Saya masih ingat waktu kecil, ibu saya sampai itu kalau kita bicara diajari. Nah, lo kembali boleh. Ini tetangga nak pinjam gula. Jangan kau bicara kalau berdiri nak. Tudak kau yolok napa mak bicara. Duduk kau dulu baik-baik baru kau ngomong. Itu sampai begitu diajari kita. Sekarang ini mana ini akhlak? Anak-anak kita siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kita sekarang anak-anak kita, Pak? Orang tuanya. Bukan. Siapa yang ngajar anak kita? TV. Siapa yang ngajar kita anak kita? Handphone. Kenapa? Orang tuanya juga tidak mau repot. Anaknya menangis, langsung nak kasih handphone. Jangan kau nangis nak. Main game aku. Ibu toh. Maka jangan heran anak tak tinggi sekolahnya tapi tidak tahu taat. Alangkah bahagianya. Ibu bapak, alangkah bahagianya kita sudah tua. Anak tak 4 sambil baku telepon. Daeng, bulan ini saya ambil mama nah. Bulan ini saya urus bapak nah. Bulan depan pi kau sama istrimu kau urus. Bulan ini saya mau dapat. Begitu tahun depan, Daeng, bagaimana ini kita 4 bersaudara dik? Patungan kidi kasih umroh ibu masing-masing tabung. Ayo umrohkan orang tua kita bulan depan. Itu orang kaya itu. Itu anak kita bisa begitu kalau kita didik dari kecil. Bagaimana cara mendidik anak? Maka cara didik anaknya itu yang pertama begitu lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama artis. Nama yang baik itu bukan nama pemain sepak bola. Nama yang baik, nama yang ada doa-doa di dalamnya. Sal kasih nama anak tak mutmainnah. Apa itu artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti kalau orang panggil, oh mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, orang doakan. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Coba kalau tidak ada semua nama di sini, bagaimana orang macale? Pilih saya. Siapa? Anu. Pilih saya. Siapa? Anu. Bagaimana repotnya? Mau kita telepon kak ceramah. Halo, ada ustaz. Ustaz siapa? Anu. Yang mana? Anu. Siapa? Anu. Siapa? Yang pendek. Oh banyak yang pendek di Makassar. Coba bayangkan. Nama itu penting. Maka kasih nama yang baik. Lahir anak tak, lahir cucu tak, kasih nama. Tidak bisa telepon ustaz. Ustaz, ada cucuku lahir. Saya mau dia jadi penghafal Quran. Siapa bagus namanya? Perempuan atau laki-laki bu? Perempuan, Hafizah. Itu namanya. Bagus itu. Tambah namanya bapaknya di belakang. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba beda. Sebut nama tak. Sebut nama tak. Saya tahu agamanya dan saya tahu sukunya. Abdurrahman. 99% pasti muslim. Ya, bilang Abdurrahman muslim. Bertus. Hai, Toraja. Nget. Ambot Dalle. Nggak mungkin orang Jawa. Mana Ambot Dalle orang Jawa? Kalau Margono, iya. Kalau Ambot Dalle, nggak mungkin. Ambot Tuo, pasti Bugis. Nah, nama itu penting. Yang kedua, cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Jangan sampai kita bilang, jangan kau merokok ah. Kalau merokok kau setempelin kau. 10 menit, kau beli rokok dulu nak. Bagaimana ceritanya? Awas kau, memang jangan kau bicara kasar. Kasih lembut bicaramu. Kalau kau kasar, dia sudah kasih contoh kasar. Maka orang tua yang baik kasih contoh anaknya. Yang ketiga, jangan kasih makan haram anakmu. Jangan kasih makan proyek palsu.
Jangan kasih makan barang serobotan. Jangan kasih makan dagangan nipu. Itu dagangan nipu yang mana? Pedagang. Asli ndak ini barangmu? Asli, padahal palsu. Dapat kau untung dari kau tipu pedagang, pembeli. Mungkin kau dapat untung 2 juta satu hari. Tapi uang haram kau kasih makan anakmu. Jangan heran anakmu 3 semua ndak ada sholat. Satu tukang tipu. Satu pengedar narkoba. Satu kawin lari di bawah bandar dikasih hamil cowoknya. Kenapa? Uang haram kau kasih makan anakmu. Maka orang tua yang baik jangan kasih makan uang haram anaknya. Istri nih, tolong ini ibu-ibu nih yang datang ini. Kalau suami tak datang bawa uang, tanya dulu. Halal mau gaye? Halal ndak ini? Biasanya gajimu cuma 5 juta. Kenapa ini menjadi 6 juta? Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Bisa ibu? Bisa? Woi, bisa? Bisa? 1 juta bisa. Kalau 15 juta, bengkok mukanya. Sini ala nih mai panggilnya cicing. Mestinya istri yang baik begitu. Jangan kasih makan uang haram anaknya. Yang berikutnya lagi, supaya anak kita baik, doakan. Doa. Maka ibu-ibu seharusnya lebih rajin doakan anaknya. Doa itu tidak harus ibu lagi sholat. Memang lebih utama selesai sholat. Tapi boleh ibu doakan sambil duduk-duduk. Tidak ada kegiatan. Doakan anakmu ketika dia pergi sekolah. Ya Allah, lindungi anakku. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Buat dimatoki bahasa Ogi. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingungin nanti malaikat. Nah bilang malaikat apa maksudnya ini ibu ini? Nah mau doakan anaknya anak soleh, nah minta hujan, nah doa dah baca. Kan bingung malaikat. Maka tidak harus ke bahasa Arab. Mak bahasa Ogi nih. Puang, katu kasih si kaju-kaju anakku. Masa depan anak saya ya Allah. Saya tidak tahu mendidiknya, tapi Engkau maha mendidik ya Allah. Pelihara anakku ya Allah. Ya Allah lindungi anakku ya Allah. Jangan kau biar mak bahasa Ogi nih. Boleh. Hati-hati ketika ibu-ibu sumpah. Hati-hati ketika marah. Kadangkala ibu-ibu kalau marah kan keluar itu kalimat-kalimat sumpah. Kurang ngajar, nalapola lo ko beca. Natabrak betul beca. Maka kalau sumpah untuk anak, jangan sumpah yang jelek, sumpah yang baik-baik. Kurang ngajar, jadi lalu kok ustadz seperti Dasat Latif. Boleh begitu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu masuk di kubur, yang pertama yang bisa menyelamatkan kita, anak kita. Maka bapak-bapak yang masih hidup, yang sudah wafat orang tuanya, doakan orang tua tak. Itu orang tua sekarang, dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah. Ndak mi. Tapi yang dia harapkan paling tidak kiriman-kiriman doa. Bagaimana cara kirimkan doa? Tidak harus ustadz. Haul seperti ini, tidak harus ustadz yang doakan orang tua tak. Doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya. Maka tidak harus kita, kan orang tua dulu apalagi orang Bugis, mak baca doa. Nanti dia mau baca doa orang tuanya kalau potong sapi, potong ayam, potong bebek. Jadi kalau tidak ada wantak potong sapi, ndak kita doakan orang tua tak. Ndak ada hubungannya itu satu baki. Kan biasa kita ini orang Bugis salah-salah. Nah, panggil maki baca doa. Ada soko, ada ketan, ada gula, ada telur, ada ayam, ada pisang goreng. Nah dorong itu. Tabe guru, kiringan ini nenekku. Nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng. Ku bilang, berarti belum mati nenekmu. Mati Ustaz, kenapa mau kau kirim pisang goreng? Itu kan biasa kita. Tabe, napojilak dek kasih tunu manu Tidak ada. Maka baca doa itu ibu, untuk orang meninggal tak, tidak ada hubungannya sama satu baki. Yang ada seperti ini. Tidak ada hubungannya. Lalu untuk apa ini satu baki kalau kita mak baca-baca? Untuk apa? Tawana Ustaz saya kupure mak baca. Maka saya kalau disuruh baca, tidak maukah itu kalau ada satu baki? Ada, jangan di depan kalau ada. Saya jelaskan, ini bukan untuk orang meninggal, tapi untuk saya. Jangan di depanku, kasih di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di depan saya, mulutku baca doa, pikiranku yang mana dulu ku makan. Iya toh?
Mana dulu saya makan, telurkah dulu ini pahala dulu. Maka di belakang saja, tidak ada. Ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam. Tidak, lagi duduk-duduk di teras, lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada orang lewat, bajunya seperti bajunya almarhum orang tua kita. Kita ingat bapak tak? Miripnya bajunya bapakku, langsung kirimkan Fatihah. Bagaimana caranya? Boleh pakai bahasa Arab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum bapak siapa namanya? Abdul Latif bin Sopo Al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau ke bahasa Indonesianya, saya niatkan kirimkan Fatihah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ikutkan ruh almarhum bapak saya Abdul Latif bin Sopo Al-Fatihah. Boleh juga bahasa Bugis. Wakate mas kiringin surat Fatihah Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam upacio ia ambokku Al-Fatihah. Boleh. Bayangkan suatu kali Nabi bersama sahabat menuju satu tempat, melewati pemakaman kubur. Begitu Nabi lewat pemakaman, Nabi bersabda, cepatkan langkahmu, maperi-periko. Dilangkahkan kaki dengan cepat sampai Nabi di tujuan. Balik lagi. Sahabat ketika lewat di pemakaman, kasih langkah capak kakinya. Nabi bilang, tidak usah kau buru-buru, santai saja. Santai. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi disuruh buru-buru, pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul? Nabi bilang, andai kau dikasih telinga seperti telingaku, kau dengar betapa disiksa orang tadi. Waktu pergi, disiksa ini orang di kuburnya. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Dek na lemuk nyawaku, tidak betah saya dengar. Maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan malaikat yang menyiksa di kubur. Hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa bapaknya sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Napai bismillah na baca anaknya, Allah perintahkan malaikat, hentikan kau siksa itu orang tua. Anaknya lagi baca Al-Fatihah. Maka ibu bapak yang meninggal orang tuanya, doakan orang tua. Yang kedua, bagaimana setelah didoakan? Sedekah atas nama orang tua. Ini sahibul hajat yang undang saya ke tempat ini. Ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Berapa sedekahnya kita makanan? Ya, yang dos-dos itu. Meskipun ada juga ambil tak 2 dos. Sudah dikasih 1, Nabi bilang belumpi. Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Puran ya lesit di malamopi. Itu sedekah. Bayangkan bapak ibu. Misalnya yang undang saya, dia kasih saya duit 10.000. Lalu itu 10.000 saya makan bakso. Lalu bakso itu menjadi darah daging saya. Selama darah daging saya itu saya pakai sujud beribadah kepada Allah, maka selama itu yang kasih saya 10.000 itu dapat pahala dari saya meskipun tidak dikurangi pahalaku. Makanya bersedekah ki. Lihat orang baik, sama-sama orang miskin, sama-sama tidak mampu, satu baik solatnya, satu tidak baik solatnya, kasih yang baik solatnya. Sama-sama miskin, sama-sama baik solatnya, satu keluarga, satu tidak keluarga, kasih yang keluarga. Sama-sama keluarga, sama-sama fakir miskin, sama-sama baik solatnya, kasih satu tetangga, satu bukan tetangga, kasih yang dekat dari rumah tak. Maka bersedekah. Kalau kita sedekah, kasih lihat apa jenis sedekahnya. Kalau sarung songkok, cocoknya kasih siapa? Pak Imam, Pukate, Pak Ustadz, guru ngaji. Cocok itu kasih sarung songkok. Kalau dasi, baju safari, yang mau kau kasih Puimang. Kapan dia pakai itu Puimang dasi? Begitu pergi pengantin pakai dasi, langsung makan mana itu? Jangan-jangan nih Puimang, gila-gila sudah nih Puimang ini coba. Maka diberikan yang lebih banyak dia pakai. Ya, bersedekah. 1 tadi doakan, 2 bersedekah. Yang ketiga, kunjungi karib kerabatnya. Maka orang yang punya almarhum ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Almarhum bersyukur punya anak seperti ini, bikin acara pengajian. Bayangkan kalau saya selesai ceramah ini, lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan. Misalnya sejak pulang ini, tadinya masih malas sholat,
tadinya sholatnya masih putus-putus, pulang dengar ceramah, sholat selama-lamanya, maka selama itu orang yang sholat mengirimkan pahala kepada yang punya acara, termasuk kepada saya karena ilmu yang saya berikan. Tidak dia kurangi pahalaku, tidak ada kurang yang punya acara, sama-sama dapat pahala. Maka ibu, kalau ada orang meninggal mi orang tua tak, maka bersedekah atas nama orang tua. Tidak sampai Ustaz. Kalau ada orang bilang tidak sampai, mau bukti? Mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai? Mau ki bukti Pak? Mau? Ibu-ibu mau? Mati maki, saya kirimi ki. Nah ini sudah mau idul kurban. Mau idul kurban. Kalau anak yang mau baik bakti sama orang tuanya, pak karobangi tomat-tomat kurban untuk orang tua. Misal, bapak mampu beli sapi. Satu sapi. Harga misalnya 8 juta. 8 juta itu sapi, kita untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk cucunya, untuk bapaknya sudah meninggal, untuk ibunya sudah meninggal. Cukup 7 orang, satu sapi, satu keluarga. Boleh. Tapi kalau kambing, 1 orang, 1 kambing. Bagaimana kalau ayam Ustaz? Ayam hanya untuk dimakan di rumah, tidak bisa untuk karoba. Nah, ya, korbankan. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, nah, sudah yang bisa menyelamatkan, mengirimkan pahala tadi anak soleh. Yang kedua amal sedekah jariah. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah ini pulang kita dengar ceramah, misal dapat ceramahnya Ustaz Dasat di WhatsApp, kirim ke orang lain. Kirim, dapat tulisan-tulisan agama, ilmu-ilmu agama, kirim ke teman. Dia mau amalkan atau tidak, kirim saja. Selama itu kita kirim dan orang yang baca paham, dia laksanakan, maka orang yang mengirim itu dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mengirim foto-foto porno, mengirim berita-berita palsu, mengirim berita-berita fitnah, selama berita itu beredar, selama itu foto beredar, selama video itu beredar, maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa. Itu dosa jariah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika sudah kembali semuanya, 3 ini yang akan membantu kita dikubur. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, sedekah jariah. Nah sekarang kita yang hidup, bagaimana caranya memelihara ini iman kita, memelihara agar kita bisa mati dalam keadaan berislam? Maka caranya 1, ada doa yang diajarkan Nabi. Ada ibu-ibu yang hafal, itu biasanya di buku-buku tahlil. Itu ada di majelis taklim, ada itu buku tahlil di belakangnya, namanya doa selamat. Ada di situ ibu, itu ibu yang baca-baca baik-baik. Bapak-bapak ini yang sudah usur-usur, ya matua-tua ini, iya kita baca leng. Taubatan kablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang kita baca-baca. Baca setiap hari. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Taubat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 69 tahun dia banyak dosa, 1 tahun dia taubatan nasuha, maka 1 tahunnya itu menghapus dosa-dosanya yang 69 tahun. Maka kita bertobat, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Rahmati saya ketika menghadapi sakaratil maut. Itu menghadapi sakaratil maut tidak gampang ibu, bukan barang gampang. Mau menghadapi sakaratil maut, mati dalam keadaan Islam? Mau ibu? Pasti jawabannya mau. Ah ini doanya. Kemudian yang lain lagi, kata Nabi, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika menghadapi sakaratil maut, Nabi jamin pasti itu masuk surga. Jadi Nabi bilang, pernah Kak ceramah begini, tiba-tiba mahasiswaku Nabi bilang, gampang itu Ustaz. Kenapa? Mau pakai mati baru baca. Aku bilang, kalau kau mau mati akal bicara. Kalau orang sakaratil maut bukan akal bicara tapi amal. Jangankan orang sakaratil maut, orang nikah. Pernah lihat orang nikah? Banyaknya itu orang nikah tidak tahu syahadat. Baca syahadatmu, asyhadu, salah kok, ulangi, asyhadu, salah, ulangi, asyhadu, salah, ditempelin songkok, asyhadu la ilaha illallah. Banyak yang begitu. Maka kalau mau, latihan sekarang. Ibu-ibu ini
Kalau kita tidak ada kegiatan, latihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Ala bisa karena biasa. Itu nenek saya dari pihak ibu kan meninggalnya di Kota Baru. Ya. Waktu sakaratil maut, kita kumpul cucunya, waktu namadangnya. Saya bisik telinganya. Nek, ikut Ki baca Yasin. Saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia ikut sampai hatam. Beberapa saat kemudian meninggal. Padahal waktu tua, akhir hidupnya, tidak hafal itu. Waktu hidup tidak hafal itu surah Yasin, tidak hafal. Tapi begitu sakaratil maut, kok bisa hafal? Ternyata salah satu rahasianya karena beliau waktu tua, akhir hidup beliau lumpuh 2 tahun, lumpuh. Tuh kakinya tidak bisa gerak-gerak, ya. Maka kebiasaannya selesai sholat maghrib nunggu isya dia baca Yasin. Ini menunjukkan ala bisa karena biasa. Jadi bapak-bapak yang sudah usia-usia 60, ya, yang sudah putih rambutnya, ya sadar-sadar nih, macawek nih itu magharibi nih. Tapi jangan bilang anak muda tidak mati, enggak. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu anak muda langsung orang tua yang sudah pensiun lihat-lihati. Apa maksudmu? Apakah selat tomatoai? Enggak, biar anak. Ini baru-baru Pak, baru-baru kawan saya. Kawan saya di Muhammadiyah, bayangkan. Minggu lalu, pukul 14.22, jam 2.22, masih kita berWhatsApp di grup WhatsApp. Terakhir dia kirim itu pukul 2.22 menit. Dia kirim stiker gambar fotonya, baru tulis lucunya. Setelah salat isya malamnya, sudah salat isya, di grup itu masuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Ini yang tadi jam 2 kirim stiker lucunya. Banyak orang begitu. Ada juga sepupu saya pensiun. Nah, panggil istrinya, ibu, kita pergi makan soto Banjar. Baiklah, kau duluan siap-siap, karena perempuan lebih lama pakaian. Dia bilang istrinya, baiklah, tunggu mak. Sambil menunggu istrinya siap, dia keluar rumah ke tetangganya. Begitu dari pintu pagarnya ada tangga-tangga, ada jembatan-jembatan untuk ke jalan raya. Tidak sampai 1 meter itu jembatannya. Tapalese, jatuh, meninggal. Padahal sehat. Ada lagi temanku pulang ke ceramah, Ustaz, kita ke warung kopi, banyak teman nunggu Ki, mau selfie, kak kita tonse banyak teman tak. Datanglah saya. Jam 3 sore. Masih ngopi-ngopi kita, tiba-tiba Nabi bilang, ndak enak perasaanku, langsung cap pelok. Kulihat matanya, ndak lama ini. Bawa ke rumah sakit, meninggal. Tidak yang namanya kematian tidak sakit dulu. Namanya kematian tidak tua dulu. Asal ada dakwah dalam diri kita, siaga 24 jam. Maka kalau mau bisa menghadapi sakaratil maut dengan tenang, salah satu resepnya adalah perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu menaknya kalau ada begini di tangan tak, tasbih begini. Coba lihat Pak. Ini, coba lihat kalau pegang tasbih begini, otomatis itu mulut tak la ilaha illallah. La ilah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada orang pegang begini, jalan kotek 2, onde-onde 4, burasa 4, tidak ada. Maka ibu pegang ini, bapak-bapak pegang-pegang kalau sudah tua-tua maki, pegang maki begini. Meskipun ada lagi itu orang bilang bid'ah. Banyak itu anak-anak sekarang baru 6 bulan belajar agama semua salah. Taksiyah bid'ah, maulid bid'ah, hapsian bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Itu banyak itu. Yang gelar dirinya komunitas hijrah. Hijrah bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah bukan sekedar celanamu jingkrang. Hijrah bukan sekedar bicara afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi. Bukan sekedar itu. Biar kau pelihara jenggot, kalau kau sombong, kau kasih remeh orang, sedikit-sedikit bid'ah, tidak nak suka Tuhan. Sampai saya nak maki-maki di Facebookku Pak. Nah bilang, apa ini Ustadz Das'ad? Bicara sunnah-sunnah baru kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, malah marah mamak necek. Nah bilang, kasih kotor-kotor tempat tidur. Ini banyak anak-anak sekarang ya. Nah ibu bapak saudara-saudara kalian, pada akhirnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan?" Apakah sama orang beriman dengan fasik? Fasik itu pura-pura beriman. La yastaun, kata Allah, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga, surganya dunia dan insya Allah surganya akhirat. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, kami kembalikan mereka dalam neraka, nerakanya dunia, apalagi nerakanya akhirat kelak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu maghrib sudah dekat, insya Allah kalau masih mau dengar ceramah, insya Allah cuma jauh ya dari Pagatan ini, dari sini ya. Nah, ibu bapak mau umur panjang? Mau kira-kira semua umur panjang ibu? Mau punya umur panjang? Semua pasti mau. Bagaimana agar umur panjang? Kata Nabi, sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat perbuatan amalan yang membuat umurmu jadi panjang. 6 saja. Apa amalan itu yang 6? Sebentar malam kita akan bahas di mana sebentar malam? Hah? Di Pagatan. Hah? Apa namanya? Itu. Tempatnya di itu. Musalla? Perampatan. Hah? Nah. Pokoknya di Pagatan. Tidak ada yang tidak kenal orang Pagatan sini kan? 6 sifat amalan yang membuat umur jadi panjang. InsyaAllah kita akan bahas sebentar malam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk almarhum Bapak Haji. Ya, ayo kasih baik duduknya dulu, kita Fatihah dulu. Kita kirimkan suratul Fatihah kepada Bapak almarhum Haji Sainuddin Haji Kule bin Hamidin. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum Haji Sainuddin Haji Kule bin Hamidin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.